Hafal Quran bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzul Khuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin gak adil, Bu. Dikritik gak adil. Makanya ada politisi ngomong, teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan, yang dibom itu koruptor. Setuju gak kira-kira? Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan, Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul nggak kira-kira? Udah silih berganti, tapi teroris muncul karena satu pemahaman, merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kila bunar, kila bunar, kila bunar. Mereka itu anjing-anjing neraka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, tapi karena merasa paling benar sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian sendiri suci. Huwa a'lamu bimanittaqa, karena dialah Allah a'lamu, yang paling tahu siapa yang memang benar-benar bertakwa. Mengapa ayat ini jadi penting? Coba kita pertegas lagi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri, karena dialah Allah a'lamu, yang paling tahu siapa orang-orang yang benar-benar bertakwa. Karena merasa suci itu, Bu, penyakit teroris. Ternyata orang kalau merasa paling suci, akhirnya dia jadi teroris, ngebom. Karena merasa dia paling iman sendiri. Yang gak kayak dia kafir semua, maka halal darahnya. Makanya itu yang disebut dengan beragama tapi menggunakan hawa nafsu, bukan ilmu. Jadi beragama ini harus dengan ilmu dan harus dengan sanad keilmuan. Ilmu itu apa? Yakni ilmu yang kita pelajari. Sanad itu apa? Yakni ilmu harus digurukan. Tidak boleh ilmunya kita reka-reka sendiri. Harus digurukan. Sanadnya harus nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh orang memutuskan hukum agama, kesimpulan tentang agama dengan dirinya sendiri. Itu namanya hawa nafsu, Bu. Makanya Allah Ta'ala berfirman, walau ittaba'al haqqa ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ard. Seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, maka hancur langit dan bumi ini. Jadi kita ini harus dengan ilmu, makanya ngaji, bersanad, makanya berguru, agar kita tidak menafsirkan agama berdasarkan hawa nafsu. Muncul ta'assub, golongan kita yang paling baik, paling benar, itu bukan lagi agama, itu hawa nafsu. Itu bukan agama yang begitu, hawa nafsu. Tidak boleh merasa sudah paling baik. Muncul ta'assub, golongan kita yang paling baik, paling benar, itu bukan lagi agama, itu hawa nafsu. Itu bukan agama yang begitu, hawa nafsu. Tidak boleh merasa sudah paling baik. Dianggapnya itu paling benar, yang lain salah semua.
itu bibit iblis, bibit hawa nafsu. Coba kita lihat teroris itu Bu, kalau maksiat mereka enggak maksiat, zina tidak mungkin ya. Mereka malah hafal Quran kan teroris itu. Mereka enggak zina, mereka enggak maling, mereka tidak korupsi karena enggak ada pejabatnya. Mereka tidak nonton TV barangkali karena haram kan TV itu bagi mereka. Nabi nyebut mereka apa? Kilabun nar, anjing neraka. Enggak ada hadis yang sekasar ini kecuali tentang teroris, anjing neraka. Yang Nabi sebut anjing neraka itu siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah itu kayak mana prototipe orangnya? Hafal Quran, jidatnya sampai kapalan, saking seringnya sujud. Tapi kalau ada yang jidatnya kapalan jangan dituduh teroris ya Bu. Bukan itu maksud saya. Saking rajinnya sujud. Muqallitut thiyab. Ini hadis sahih loh. Muqallitut thiyab. Pakaiannya ngegulung, ngegantung setengah betis. Bahasa orang apa? Cingkrang. Tahajudnya rajin. Tapi ingat kalau ngelihat yang cingkrang juga jangan dituduh. Bukan itu maksud saya. Hafal Quran bukan hafal Qurannya yang salah. Rajin tahajud bukan tahajudnya yang salah. Bukan janggutnya yang salah. Bukan bajunya yang salah. Tapi keyakinannya yang salah. Mereka merasa paling suci. Akibatnya mereka membunuh sahabat Nabi sendiri. Yang dibunuh siapa? Imam Ali karamallahu wajhah. Nabi aja mereka kritik. Apa kata teroris Khawarij zaman Nabi Dzul Khuwaisirah? Ya Rasulullah, berbuat adillah. Nabi diomongin gak adil Bu, dikritik gak adil. Makanya ada politisi ngomong teroris itu bukan karena pemahaman, tapi karena ketidakadilan. Salah. Kalau karena ketidakadilan yang dibom itu koruptor, setuju gak kira-kira? Lo ngapa yang dibom itu rumah ibadah agama orang? Dia kan memperburuk citra Islam. Terorisme muncul bukan karena ketidakadilan. Yang namanya ketidakadilan Bu, sejak zaman biyen, zaman kerajaan, zaman dulu pasti ada ketidakadilan. Betul gak kira-kira? Udah silih berganti, tapi teroris muncul karena satu pemahaman. Merasa paling suci, merasa paling benar sendiri. Maka kata Nabi, kilabun nar. Mereka itu anjing neraka. Padahal mereka sholat, padahal mereka puasa, tapi karena merasa paling benar sendiri. Makanya saya di mana-mana Bu, di majelis saya mengajarkan kita nggak boleh merasa paling benar, nggak boleh. Lebih baik kita merasa banyak dosa daripada merasa soleh, merasa paling benar, merasa paling suci. Makanya kalau ibu-ibu diajak ngaji ke kelompok, ngajinya sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput, yang benar dia sendiri, yang lain salah semua, berhenti ngaji di situ. Selip dikit jadi teroris, bener aja. Iyalah kalau ibu-ibu nggak mungkin terpengaruh, sudah tua-tua. Anak kita loh Bu, cucung kita, mereka ngaji kan nggak tahu penemuannya di sana apa, belajarnya sama siapa. Nah ini harus kita antisipasi yang sedemikian rupa. Penyakit merasa paling benar. Jangankan zaman sekarang, zaman Nabi saja sudah ada yang ngebunuhin sahabat, perang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kerjaan mereka jumlahnya nggak 1-2 ribuan karena merasa paling benar. Inilah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli surga sampai tidak ada jarak bainahu wa bainaha illa dira'un, antara dirinya dengan surga kecuali tinggal sehasta, sesiku. Tapi sesaat lagi dia mau masuk surga, dia kerjakan amalan ahli neraka,
lalu dia mati masuk neraka. Inilah teroris. Mereka sholat sebelumnya, mereka puasa kebiasaannya, mereka menghafal Quran. Kan teroris itu rajin betul ngapalin Quran, Bu. Tetapi mereka merasa paling benar, akhir hayatnya ngebom, mengerjakan amalan ahli neraka. Bunuh diri itu kan dosa besar. Man qatala nafsahu fin nari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, maka baginya neraka jahanam, kekal dan dikekalkan fiha, di dalam neraka jahanam itu abadi selama-lamanya. Jadi teroris itu bukan mati syahid, mati sangit, bin mati konyol. Jangan menjadi pembenci karena kita pun tidak suci, dan jangan terlalu memuji karena orang yang kita puji punya aib yang tersembunyi.